Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Terkadang, yang paling berani berdiri untuk kebenaran justru harus berdiri sendirian. Stefanus, seorang pelayan meja, bukan rasul, bukan tokoh besar, tapi justru dia yang jadi sasaran pertama kemarahan dunia agama. Mengapa hanya dia? Dan kemana 6 rekan diaken yang lain? Hari ini kita akan melihat bukan sekedar kisah tragis, tapi rencana besar Allah di balik kesepian iman. Setelah Stefanus dibunuh dengan batu, Lukas menulis, pada waktu itu mulailah penganiayaan besar terhadap jemaat di Yerusalem, kecuali rasul-rasul. Artinya, gereja mengalami guncangan besar. Tetapi uniknya, yang diserang bukan semua orang. Stefanus dan kelompoknya disebut Helenis, orang Yahudi berbahasa Yunani, yang lebih terbuka dan kritis terhadap sistem bait Allah. Sedangkan para rasul yang berasal dari lingkaran Yahudi Ibrani justru dibiarkan tetap di Yerusalem. Stefanus jadi sasaran karena ia berani menyinggung zona nyaman religius. Ia berkata bahwa Allah tidak terikat pada bait atau tradisi. Pasal 7. Dan kalimat itulah yang membakar amarah para pemimpin agama. Saulus, seorang Farisi muda, melihat Stefanus bukan sebagai korban, tapi ancaman. Ia merasa sedang menjaga kesucian Israel. Maka, penganiayaan besar pun dimulai. Saulus masuk rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan, dan memasukkan mereka ke penjara. Pertanyaannya, mengapa hanya Stefanus? Karena Stefanus berbicara lantang. Ia tidak sekedar melayani, ia bersaksi di ruang publik. Ia mewakili generasi yang berani bertanya, apakah iman kita masih hidup atau cuma rutinitas? Dan itulah mengapa namanya dikenang. Bahkan ketika rekan-rekannya diam. Melalui kisah Stefanus, kita belajar 3 hal. Yang pertama, panggilan Allah tidak sama, tapi sama-sama bermakna. Tuhan tidak memanggil semua orang untuk jalan yang sama. Stefanus dipanggil menjadi saksi dengan nyawanya. Filipus, rekan diakonia yang lain, justru dipakai untuk mengabarkan Injil ke Samaria. Sedangkan yang lain mungkin melayani diam-diam di tempat lainnya. Tetapi setiap bagian punya makna di mata Allah. Pelajaran yang kedua, iman sejati tetap berdiri meski yang lain diam. Ketika Stefanus dilempari batu, tidak ada nama lain yang disebut. Namun, langit terbuka. Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu satu-satunya tempat di mana Alkitab menyebut Yesus berdiri, bukan duduk, karena Tuhan Yesus menyambut saksinya yang setia. Iman sejati diuji bukan ketika ramai orang mendukungmu, tetapi ketika engkau tetap teguh walau sendiri. Pelajaran yang ketiga,
Tuhan memakai penderitaan untuk menabur Injil. Kematian Stefanus bukan akhir, tapi awal. Setelah penganiayaan itu, murid-murid tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Lukas memakai kata Yunani diesparesan dari akar kata speiro, artinya menabur. Allah sedang menabur gerejanya. Apa yang kelihatan hancur sebenarnya sedang ditanam. Sahabat, kadang iman membuat kita sendirian. Kadang pelayanan membuat kita ditinggalkan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata orang yang setia. Stefanus bukan martir karena mati, tapi karena hidupnya membakar terang di tengah dunia yang gelap. Jadi, jika kamu merasa seperti Stefanus hari ini, merasa diabaikan, ditinggalkan, tapi tetaplah setia. Ingatlah, surga sedang berdiri menghormatimu. Dunia mungkin menutup pintu untukmu, tetapi Yesus berdiri menyambutmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi seperti Stefanus, berani, tulus, dan tetap setia walau sendirian. Pakailah hidup kami menjadi benih yang Engkau tabur kemanapun Engkau kehendaki. Dan ketika kami lelah, biarlah kami menatap ke langit, melihat Engkau berdiri menyambut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, jikalau renungan ini menjadi berkat buatmu, bagikan kepada orang-orang yang kamu kasihi, agar mereka juga menerima dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.